Pemirsa, seorang pria berinisial AY ditemukan tewas di sebuah rumah kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Kematian AY yang awalnya diketahui jatuh dari tangga rumah akhirnya terungkap setelah saksi mata di lokasi kejadian jujur terhadap pihak keluarga bahwa korban bukan tewas terjatuh, tapi diikat dengan tali dan mulut ditutup dengan lakban. Pihak kepolisian sampai saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya, untuk mengetahui apa saja yang disampaikan oleh saksi, kami akan mengajak Anda berbincang dengan Agus Supriyadi, ini ayah dari saksi mata. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi. Pagi. Ya, Pak Agus, anak Anda kan yang menjadi saksi ya peristiwa itu. Yang diceritakan anak Anda ke Anda tuh seperti apa, Pak? Saat kejadian itu sekitar jam 12:30 saya ditelepon oleh anak saya. Saya disuruh pulang. Pak, tolong pulang cepat katanya. Temannya Tegar jatuh gitu. Saat itu anak saya ngomong seperti itu. Kemudian saya lari ke belakang ngecek keadaan korban. Memang keadaan sudah tergeletak, tapi saya tidak tahu itu sudah meninggal atau belum. Kemudian saya balik lagi suruh anak saya tolong panggil temannya atau keluarganya itu suruh ke sini, kayak gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Tergeletak itu posisinya di mana, Pak? Di dapur. Di dapur. Di depan kamar mandi. Oke. Nah, setelah itu Pak Agus kan bertanya pasti sama anak Pak Agus gitu ya, apa yang terjadi. Nah, apa yang diceritakan oleh anak Pak Agus akhirnya? Dia bilang ke saya, dia itu jatuh katanya. Karena anak saya waktu itu kan masih belum cerita ke saya jujur, karena dia diancam oleh pihak pelaku. Jangan ngomong kemana-mana, bilang aja jatuh. Seperti itu Pak kejadiannya. Nah, saya cerita cuma seperti itu ke saya waktu itu. Nah, waktu akhirnya bercerita jujur itu berapa hari setelah kejadian, Pak? Kira-kira hari Rabu pas malam Kamis itu mulai cerita dia karena merasa nggak enak ya, ganjil di hati, mungkin dia juga ketakutan juga. Akhirnya dia cerita seperti itu ke pihak keluarga sama pihak korban. Oke, ketika itu anak Bapak cerita juga nggak, Pak, bahwa ada kegiatan apa sih di sana, lagi pada ngapain? Oh, mereka itu sebenarnya lagi pada main-main aja, main HP gitu, sama teman-teman sebayanya sebenarnya sih. Termasuk sama korban juga, berarti? Kalau korban, dia main nggak di sini, cuma jarang-jarang main. Nggak main HP bareng sama dia, sama teman-teman sebayanya, teman saya itu. Oh, nah terus anak Bapak bisa pada akhirnya melihat kejadian bahwa korban ini tidak jatuh dari tangga, melainkan meninggal atau tewas karena diduga ada pembunuhan, itu bagaimana? Nah, kejadian seperti ini. Jadi pas saat korban berdua itu sama pelaku di dapur, anak saya main, anak saya kebelet pengen ke buang air kecil. Ketahuannya di situ. Pas saat masuk ke kamar mandi, bukan kamar mandi, dapur, melihat korban tuh dalam keadaan terikat dan dilakban. Kemudian anak saya pun ngomong ke pelaku, Gar, tolong itu, lepasin ikatannya, nanti kan orang kenapa-napa. Seperti itu, Bu. Oke, apa yang disampaikan pelaku setelah itu? Tenang aja, tenang gitu. Tenang aja kan Ibu, tenang. Jangan panik katanya, bilang begitu dia. Kemudian anak saya ngomong diancam tuh, jangan ngomong kemana-mana. Bilang aja jatuh. Seperti itu. Pelaku bicara nggak, Pak, alasan kemudian menyekap, kemudian mengikat dengan tali terhadap korban ini apa ke anak Bapak? Nggak bicara sih, nggak ada alasannya apa ngikat itu kan anak saya waktu dia ngikat juga nggak tahu itu. Nggak ngomong dia, nggak ngomong apa-apa, motifnya apa, sama anak saya nggak ngomong. Nah, anak Bapak mendengar suara mungkin ribut nggak, Pak, gitu ketika si pelaku dan korban sama-sama ke dapur itu? Ada cekcok mungkin? Berantem gitu, Pak? Nggak ada itu, anak saya ngomong nggak ada suara berisik-berisik atau bagaimana, atau pukul-pukulan, nggak ada, teriak-teriakan juga nggak ada sama sekali. Nah, sebenarnya apakah anak Bapak dengan si pelaku ini satu usia, Pak? Usianya sama gitu, Pak? Satu sekolah mungkin atau? Enggak. Kalau yang pelaku kan sudah lulus SMA dia. Kalau anak saya masih SMP kelas 2. Beda. Dia temannya adik si pelaku, anak saya itu. Nah, bentuk ancamannya apa, Pak, sebenarnya dari pelaku ke anak Bapak, Pak? Untuk nggak usah ngomong-ngomong gitu sama orang lain. Ya cuma seperti itu aja, ngomong sama itu orang lain.
Sama anak-anak kan pasti takut lah kalau diancam seperti itu. Jadi merasa bagaimana anak saya takut. Makanya pelaku kan badannya besar. Oke. Nah, si pelaku ini memang sering ya Pak ya main ke tempat Bapak sama anak Bapak ini? Dibilang sering sih enggak ya. Cuma kadang-kadang suka ikut nimbrung gitu. Soalnya saya lagi main sama teman sebaya, suka ikut nimbrung. Enggak sering, enggak terlalu sering sih. Kalau saya lihat. Oke, tapi memang saat kejadian di rumah itu praktis cuman ada anak Bapak aja ya sama si pelaku dan korban aja Pak ya? Nggak ada apa orang dewasanya? Enggak ada, enggak ada. Baik, Pak Agus terima kasih atas informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu Pak Agus. Iya, sama-sama.